Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 6 dari kelas PPKNE Stambuk 2023 dengan mata kuliah acara. Di sini kami akan menyampaikan hasil pengamatan persidangan kami tentang kasus narkotika di Pengadilan Negeri Binjai. Kenalkan, nama saya Kevin Andreas Salomon Tapuna. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 6 dan rekan-rekan saya ada. Kenalkan saya siapa ya? Kenalkan nama saya Naif Isri. Perkenalkan saya Angelina Laboradora Siluman Gaul. Perkenalkan saya Nabila Sucahdani. Selamat menyaksikan. Sini saya akan menjelaskan tentang duduk perkara atau kronologi kasus. Peristiwa hukum dalam perkara ini bermula dari adanya kesepakatan jahat yang dilakukan oleh dua orang bernama inisial D dan inisial Y pada tanggal 3 Desember 2025. Kesepakatan tersebut terjadi setelah inisial Y menemui inisial D sekitar pukul 14.15 WIB dan menyampaikan adanya peluang untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Inisial Y mengkonfirmasikan bahwa terdapat seorang yang berminat membeli sabu seberat 1 gram tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum yang berat. Inisial D menyetujui ajakan tersebut setelah inisial Y menawarkan pembagian keuntungan secara adil sehingga keduanya sepakat untuk bekerja sama dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kesepakatan tersebut kemudian direalisasikan pada malam sekitar pukul 19 WIB di pinggir jalan Dusun 8, Desa Tandan Hilir 1, Kabupaten Deli Serdang. Di lokasi tersebut, kedua terdakwa bertemu dengan calon pembeli yang telah dijanjikan sebelumnya. Dalam pertemuan itu, pembeli secara langsung menyerahkan uang tunai sebesar 750.000 sebagai pembayaran atas sabu yang dipesan. Setelah menerima uang tersebut, inisial Y segera mengatur langkah selanjutnya dengan menyuruh inisial D untuk mengambil barang haram itu dari seorang pemasok bernama inisial B yang berada di daerah Bulu Cina dengan menggunakan sebagian uang sebagai modal pembelian. Untuk menindaklanjuti perintah tersebut, inisial D kemudian berangkat menuju lokasi. Pemasok menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna putih. Dalam perjalanan tersebut, inisial D membawa uang sebesar 550.000 untuk membeli sabu. Sementara, sisa uang disimpan sebagai potensi keuntungan yang akan dibagi bersama inisial Y. Setelah menunggu kurang lebih 1 jam, inisial D akhirnya berhasil memperoleh 1 paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam plastik klip transparan yang kemudian disembunyikan di dalam laci dashboard sepeda motornya. Setelah mendapatkan barang tersebut, inisial D kembali menuju lokasi awal untuk menyerahkan sabu kepada pembeli sesuai kesepakatan. Namun, pada saat proses penyerahan yang direncanakan sekitar pukul 10 WIB, situasi berubah secara drastis. Tim kepolisian yang sebelumnya telah melakukan pengintaian terhadap aktivitas mencurigakan kedua terdakwa segera melakukan tindak penangkapan. Dalam operasi tersebut, aparat berhasil mengamankan kedua terdakwa beserta barang bukti berupa sabu yang masih tersimpan dalam kendaraan inisial D. Penangkapan ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah melakukan langkah-langkah penyelidikan yang matang sebelum melakukan tindakan represif. Pengintaian yang dilakukan sebelumnya menjadi bukti bahwa kepolisian tidak bertindak secara tiba-tiba, melainkan berdasarkan informasi dan dugaan kuat adanya tindak pidana narkotika. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum ini berjalan sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar hak-hak para tersangka. Selanjutnya, setelah penangkapan dilakukan, kedua terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam proses ini, aparat akan mengenali keterangan dari para terdakwa terkait peran masing-masing, asal-usul dari barang bukti tersebut, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk pemasok yang disebut
bernama inisial D, pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam mengembangkan kasus serta mengungkap jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Selain itu, barang bukti yang berhasil diamankan akan melalui proses laboratorium guna memastikan jenis dan kandungan zat yang dapat di dalamnya. Hasil uji tersebut nantinya akan digunakan sebagai alat bukti ilmiah di persidangan untuk memperkuat dakwaan jaksa penuntut umum. Dengan demikian, keseluruhan rangkaian peristiwa dalam kasus ini tidak hanya menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga memperlihatkan bagaimana aparat penegak hukum bekerja sama secara sistematis dalam mengungkap dan menindak kejahatan narkotika. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai alasan penuntutan di dalam kasus ini. Nah, berdasarkan fakta-fakta yang sebelumnya telah terungkap di dalam persidangan, terdapat bukti yang jelas bahwa terdakwa inisial D dan terdakwa inisial YS secara sadar dan sengaja melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika. Nah, kesepakatan tersebut bermula dari adanya informasi mengenai permintaan pembelian sabu seberat 1 gram yang kemudian ditanggapi oleh kedua terdakwa. Nah, hal ini dilakukan dengan kesediaan untuk menyediakan barang tersebut. Nah, tindakan ini sebenarnya tidak hanya menunjukkan adanya tindakan jahat, yaitu tetapi juga adanya kesepakatan bersama untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperoleh keuntungan dan menjadi dasar penting dalam penilaian kesalahan para terdakwa. Lebih lanjut, rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ini memperlihatkan adanya perencanaan dan pembagian peran yang jelas. Nah, dalam hal ini terdakwa YS berperan sebagai penghubung sekaligus pemberikan perintah, sementara terdakwa D bertindak sebagai pelaksana yang melakukan pembelian narkotika dari pihak lain. Nah, setelah menerima uang dari calon pembeli, terdakwa D kemudian membeli sabu dari seorang dengan inisial Bulah dan menyimpannya. Kemudian diserahkan kembali kepada pembeli. Nah, fakta-fakta ini menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya dilakukan secara spontan, melainkan melalui proses yang terstruktur dan terorganisir. Nah, hal ini tentu memperkuat unsur kesengajaan dan kerjasama dalam pemufakatan jahat yang telah dilakukan oleh para pelaku. Selain itu, penangkapan yang dilakukan oleh aparat polisi serta ditemukannya barang bukti yang sah. Hal ini tentu semakin menguatkan alasan penuntutan terhadap para terdakwa maupun tersangka. Nah, barang bukti yang berupa sabu dengan berat neto 1,04 gram yang telah dinyatakan positif oleh laboratorium forensik, serta uang tunai yang sebelumnya merupakan bagian dari keuntungan dalam transaksi ini, tentu membuktikan bahwa perbuatan tersebut telah memasuki tahap-tahap pelaksanaan. Nah, dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, baik dari aspek perbuatan, niat, maupun alat bukti yang mendukung, maka para terdakwa tentu patut dimintai pertanggungjawaban pidana yang dimana penuntut umum memiliki dasar yang kuat untuk menuntut agar para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada akhirnya, perkara ini tentu harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas sebagai bagian dari upaya negara dalam memerangi kejahatan narkotika yang seperti kita ketahui tentu berdampak sistematik dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah, tindakan para terdakwa tidak hanya berdampak pada diri mereka sendiri, tentu berdampak juga dalam kontribusi terhadap rantai peredaran narkotika yang dapat merusak generasi muda. Nah, hal ini tentu juga dapat melemahkan ketahanan sosial. Nah, oleh karena itu, setiap upaya untuk merelatifkan atau meminimalisir peran para terdakwa tentu juga berpotensi untuk mengaburkan fakta bahwa perbuatan tersebut memiliki konsekuensi, di mana konsekuensi sosial dalam hal ini di mana penuntutan yang tegas dan proporsional menjadi sangat penting, di mana bukan hanya sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai salah satu instrumen untuk menegakkan kepastian hukum. Nah, dalam hal ini tentu juga berdampak untuk menciptakan efek jerah serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.
Nah, dengan demikian, penjatuhan sanksi yang tepat diharapkan tidak hanya memberikan keadilan bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi bagian dari peringatan yang jelas bahwa setiap bentuk keterlibatan dalam tindak pidana narkotika tentu akan ditindak secara konsisten, adil, dan tanpa toleransi. Di persidangan ini, penasihat hukum dari para terdakwa memberikan beberapa alasan pembelaan. Pertama itu, penasihat hukum menegaskan bahwa setiap orang yang menjadi terdakwa tetap memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan yang adil di depan hukum. Jadi, walaupun seseorang didakwa melakukan tindak pidana, proses hukumnya tetap harus berjalan secara objektif dan sesuai aturan. Yang kedua itu, penasihat hukum menyampaikan bahwa mereka perlu waktu untuk mempelajari isi dakwaan dari jaksa penuntut umum secara lebih mendalam. Hal ini penting supaya mereka bisa memahami secara jelas apa saja sih yang dituduhkan kepada para terdakwa. Yang ketiga itu penasihat hukum juga menyatakan kemungkinan akan mengajukan ekspeksi atau keberatan terhadap surat dakwaan pada sidang berikutnya, yang artinya jika ada bagian dari dakwaan yang dianggap tidak jelas ataupun tidak sesuai dengan aturan hukum, mereka berhak untuk mengajukan keberatan di persidangan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan materi pemeriksaan sanksi. Pada tahap awal persidangan ini, pemeriksaan sanksi belum dilakukan secara langsung di hadapan majelis hakim. Langkah jaksa dalam memaparkan daftar saksi kunci memiliki arti yang sangat strategis dalam proses pembuktian. Daftar saksi tersebut menjadi gambaran awal mengenai arah pembuktian yang akan dibangun oleh jaksa penuntut umum. Dengan adanya pemaparan ini, majelis hakim maupun pihak penasihat hukum terdakwa dapat memahami kerangka peristiwa yang didalilkan dalam surat dakwaan, sehingga persidangan selanjutnya dapat berjalan lebih terarah, sistematis, dan tidak keluar dari pokok perkara. Saksi-saksi yang telah diajukan oleh jaksa merupakan pihak-pihak yang dianggap mengetahui secara langsung maupun tidak langsung mengenai peristiwa tindak pidana yang didakwakan. Dalam hukum acara pidana, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Karena itu, kehadiran dan para saksi nantinya akan menjadi dasar bagi hak dalam menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi atau belum. Saksi utama yang berasal dari aparat kepolisian, yaitu inisial A dan inisial B, memiliki peran yang sangat krusial dalam mengungkap fakta-fakta di lapangan. Sebagai petugas dari Sat Narkoba Polresta Binjai yang melakukan penangkapan, mereka dianggap mengetahui secara langsung kronologi kejadian ini, mulai dari proses penyelidikan, penangkapan, hingga penemuan barang bukti. Keterangan mereka di persidangan nantinya akan diuji secara langsung oleh penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan guna dan memastikan bahwa seluruh tindak pidana aparat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, keberadaan sanksi dari unsur masyarakat seperti inisial S juga memiliki nilai penting dalam menjamin objektivitas dan transparansi proses penegakan hukum. Kehadiran saksi independen dari masyarakat dapat memperkuat legitimasi tindakan aparat, khususnya dalam proses penggeledahan yang seringkali menjadi titik krusial dalam perkara pidana. Dengan adanya saksi warga, diharapkan tidak ada keraguan mengenai keabsahan prosedur yang dilakukan oleh aparat, sehingga dapat meminimalisir potensi adanya pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang. Lebih lanjut, majelis hakim dalam persidangan ini juga menunjukkan peran aktifnya dengan mengingatkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan seluruh saksi yang telah direncanakan. Hal ini mencerminkan prinsip peradilan yang mengedepankan pencarian kebenaran material, di mana hakim tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga memastikan bahwa seluruh alat bukti yang diperlukan dapat dihadirkan secara lengkap.
Dengan demikian, proses pemeriksaan perkara dapat berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Dalam agenda sidang berikutnya, pemeriksaan sanksi diharapkan dapat berjalan secara komprehensif dengan menghadirkan seluruh pihak yang telah disebutkan. Setiap keterangan yang diberikan akan diuji melalui proses tanya jawab antara jaksa, penasihat hukum, dan majelis hakim. Proses ini sangat penting karena dari sinilah akan terungkap fakta-fakta yang sebenarnya terjadi sehingga hakim dapat mengambil keputusan yang berdasarkan pada bukti sah dan meyakinkan. Akhirnya keseluruhan proses pemeriksaan saksi ini menjadi salah satu tahapan paling menentukan dalam persidangan perkara pidana. Kekuatan pembuktian ini tidak hanya bergantung pada jumlah saksi yang dihadirkan, tetapi juga pada konsistensi, kejelasan, dan kesesuaian keterangan mereka dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu, baik jaksa maupun pihak terdakwa memiliki kepentingan yang sama untuk memastikan bahwa setiap saksi memberikan keterangan yang jujur dan objektif, dan tercapainya keadilan yang sesungguhnya. Dapat disimpulkan bahwa proses persidangan berlangsung sesuai dengan tata cara yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia. Persidangan dimulai dengan pembukaan sidang oleh majelis hakim, pemeriksaan kehadiran para pihak, serta penegasan bahwa sidang dilakukan secara terbuka untuk umum. Tahapan awal ini menunjukkan bahwa pengadilan menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Semua pihak yang terlibat, baik jaksa penuntut umum, penasihat hukum, maupun para terdakwa diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti proses persidangan secara adil dan tertib di bawah pengawasan majelis hakim. Selama jalannya sidang, pertama, majelis hakim menunjukkan peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan juga kelancaran proses persidangan. Hakim tidak hanya bertugas membuka dan menutup sidang, tetapi juga mengatur alur pembicaraan, memastikan setiap pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan keterangan, serta menjaga agar persidangan tetap berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sikap hakim yang tenang, tegas, dan juga profesional ini mencerminkan fungsi hakim sebagai pihak yang netral dan tidak memihak sehingga keadilan dapat ditegakkan secara objektif. Hal ini memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa proses peradilan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui mekanisme yang jelas dan juga sistematis. Dari sisi substansi perkara, kasus ini memberikan pelajaran penting mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari tindak pidana narkotika. Berdasarkan uraian dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, diketahui bahwa para terdakwa diduga melakukan pemufakatan untuk menjual narkotika jenis sabu dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa kejahatan narkotika seringkali melibatkan kerjasama antara beberapa pihak dan dilakukan melalui perencanaan tertentu. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga berpotensi merusak kehidupan masyarakat, terutama karena narkotika dapat juga menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan, moral, dan masa depan generasi muda. Kasus ini juga memberikan pemahaman setiap tindak pidana yang terjadi harus dibuktikan melalui proses hukum yang sah. Dalam persidangan pidana, membuktikan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan apakah seseorang benar-benar bersalah atau tidak. Oleh karena itu, meskipun seseorang telah ditangkap oleh aparat penegak hukum dan ditemukan barang bukti, pengadilan harus tetap memeriksa perkara tersebut secara menyeluruh melalui berbagai tahapan seperti pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa, hingga penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, yaitu bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Selain itu, pengamatan terhadap persidangan ini juga memberikan edukasi mengenai pentingnya peran aparat penegak hukum dalam pemberantasan kejahatan narkotika. Dalam kasus ini, pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa setelah diduga terjadi transaksi narkotika, barang bukti yang kemudian diperiksa melalui proses penimbangan dan pengujian laboratorium
untuk memastikan bahwa barang tersebut benar-benar merupakan narkotika. Proses ini menunjukkan bahwa setiap tindak penegakan hukum harus didukung oleh barang bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan adanya prosedur tersebut, proses penegakan hukum menjadi lebih transparan dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dari sudut pandang pendidikan, hukum kegiatan pengamatan persidangan seperti ini memberikan pengamatan yang sangat berharga bagi mahasiswa maupun masyarakat umum untuk memahami secara langsung bagaimana proses peradilan berlangsung di pengadilan. Melalui pengamatan tersebut, masyarakat dapat melihat secara nyata bagaimana peran hakim, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum dan juga terdakwa dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, pengamatan ini juga membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, karena masyarakat dapat memahami bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum akan diproses melalui mekanisme peradilan yang berlaku. Lebih jauh lagi, kasus ini memberikan pesan moral bahwa tindakan kriminal khususnya yang berkaitan dengan peredaran narkotika tidak hanya membawa risiko hukuman yang berat bagi pelakunya, tetapi juga dapat merugikan banyak pihak sekitarnya. Kejahatan narkotika seringkali berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika harus menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat secara umum. Secara keseluruhan, pengamatan terhadap persidangan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya hukum sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Proses persidangan yang berlangsung secara terbuka, tertib, dan profesional menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana memiliki mekanisme yang jelas dalam menangani suatu perkara. Dengan adanya proses hukum yang transparan dan adil, dapat diharapkan masyarakat semakin percaya terhadap lembaga peradilan serta semakin sadar akan pentingnya menaati hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum tersebut pada akhirnya dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih tertib, aman, dan berkeadilan.